Baik, selamat siang Bapak dosen, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan hasil review saya yang ke-14 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Yunto Saraningsih Umburei. Saya dari Sosiologi kelas B reguler sore semester 7. Tanpa memperpanjang kata lagi, di sini saya akan membahas tentang konflik etnis di panggung dunia. Suatu kelompok etnis atau komunitas etnis dapat didefinisikan sebagai besar atau kecil sekelompok orang, baik dalam masyarakat tradisional atau maju, yang dipersatukan oleh budaya warisan umum, termasuk bahasa, musik, makanan, pakaian, dan kebiasaan kaum dan praktik. Kesamaan ras, agama, umum, dan kepercayaan pada kesamaan sejarah dan leluhur, dan menunjukkan sentimen psikologis yang kuat dari kerinduan pada grup. Kelompok etnis dapat terdiri dari dua jenis berbeda, tanah air masyarakat dan komunitas diaspora. Masyarakat kampung halaman termasuk waktu penduduk suatu wilayah tertentu, dan dengan demikian, menurut hukum dan moral eksklusif hak kepemilikan atas tanah. Klaim seperti itu biasanya didukung oleh bukti historikal, faktual, dan mitos dan arkeologi. Pembangunan bangsa adalah tugas kompleks yang dapat dilanjutkan melalui salah satu dari hal tersebut. Yang pertama, semua bangsa dapat dipahami dalam istilah etnis semata. Jika dipahami demikian, file bangsa akan mendefinisikan keanggotaan individu, kesetiaan kepada bangsa dalam istilah dari garis keturunan dan budaya vernakular dalam skema seperti itu. Anggota kelompok etnis minoritas tidak bisa berharap untuk menjadi bagian dari kelompok nasional atau dalam kurung mayoritas atau dominan. Pembentukan bangsa etnis di negara multi etnis dengan mengesampingkan etnis minoritas kelompok dari kelompok nasional dominan atau inti. Hampir kelompok nasional dominan atau inti mendukung lebih mengutamakan harmoni dan perdamaian antar etnis. Sebaliknya, sebuah bangsa bisa bayangkan istilah politik atau sipil. Transformasi kelompok etnis menjadi gerakan politik etnis terjadi ketika komunitas etnis diubah menjadi pesaing politik itu berusaha untuk memerangi antagonis etnis atau untuk mengesankan kepentingan yang didefinisikan secara etnis di agenda negara. Secara teoritis, gerakan politik etnis mungkin mencoba untuk mewakili mengirim kesadaran kolektif dan aspirasi ke seluruh komunitas. Dalam prakteknya, gerakan politik etnis seringkali terpecah menjadi beberapa kecenderungan atau konkret organisasi. Masing-masing bersaing untuk kesetiaan komunitas dan untuk hak menjadi perwakilan eksklusifnya. Tapi secara keseluruhan, kekuatan politik etnis gerakan tergantung pada kekuatan solidaritas etnis, tugas dan tanggung jawab anggota terhadap kelompok etnis. Etnis religius kelompok dapat didefinisikan sebagai satu kelompok di mana identitas etnis dan agama tidak dapat dipisahkan. Identitas etnis dapat didefinisikan sebagai seperangkat makna yang dikaitkan individu dengan mereka keanggotaan dan komunitas etnis, termasuk atribut yang mengikat mereka dengan kolektivitas yang membedakannya dari orang lain di lingkungan yang relevan. Secara umum, seseorang dapat berbicara tentang tiga aliran utama pemikiran tentang pertanyaan bagaimana identitas etnis terbentuk dan mengapa itu bertahan: primordialis, instrumentalis, dan konstruktivitis. Primordialis menganggap identitas etnis pada dasarnya sebagai sesuatu yang diberikan secara biologis atau alami. Dalam pengertian ini, kelompok etnis merupakan jaringan dalam individu manusia yang dilahirkan dan di mana setiap bayi manusia atau anak kecil menemukan dirinya sebagai anggota dari kelompok kekerabatan dan lingkungan. Karena itu, untuk berbagi dengan anggota kelompok lain, atribut budaya mempunyai tujuan yang umum. Pada saat seperti itu, etnis biasa merupakan perangkat sebanyak untuk mobilitas kelompok melalui penggunaan etnis tertentu.
Etnisitas yang dipolitisasi dengan demikian adalah ciptaan elit yang memanfaatkan, mendistorsi, dan terkadang membuat bahan dari budaya kelompok yang mereka ingin wakili. Pada gilirannya, pada konstruksi menolak gagasan bahwa identitas etnis itu baik fenomena ataupun itu hanyalah alat yang digunakan dan dimanipulasi atau diedit oleh pengusaha etnis untuk tujuan politik individu dan kolektif, menunjukkan anggapan kealamian etnis mengaburkan tangan dan motivasi manusia. Di balik pembentukannya, para konstruktivis berpendapat bahwa identitas etnis dan nasional adalah konstruksi sosial yang bertahan lama. Dalam studinya tentang pembentukan identitas etnis, Charles Gayes membuat perbedaan menjadi twin social design, yang merupakan bentuk seleksi kerabat yang dilalui manusia berusaha untuk menciptakan solidaritas dengan orang-orang yang mereka akui sebagai orang yang sama dan keturunan genetik yang melibatkan transmisi karakteristik biologis melalui warisan genetik. Gayes mengemukakan bahwa itu adalah konstruksi budaya sosial keturunan yang mengarah pada pembentukan identitas karena menentukan karakteristik yang menunjuk siapa yang memiliki atau tidak. Dia memperingatkan bagaimanapun tidak ada pola yang selalu berubah mengenai perbedaan budaya akan dianggap oleh kelompok sebagai simbol dari perbedaan etnis mereka. Namun para konstruktivitas mengakui bahwa konstruksi sosial etnis, identitas dan internalisasinya oleh individu tidak serta-merta mengarah pada politisasi. Sebaliknya identitas etnis dipolitisasi dan menjadi variabel tindakan sosial politik. Hanya jika akses ke alat produksi, alat perampasan, produk tenaga kerja atau alat tukar antar kelompok ditentukan oleh keanggotaan dalam kelompok, didefinisikan dalam istilah keturunan. Dari pembahasan sebelumnya, menjadi jelas bahwa salah satu yang paling diantaranya primordial pembentukan identitas etnis, konflik etnis dan politik internasional, sebuah kerangka yang konseptual. Dianggap etnis untuk menjadi fenomena yang diberikan secara biologis yang diatur di sekitar penanda objektif seperti atribut budaya umum. Emil Durkheim adalah salah satu penulis paling awal yang menjelajahi tautan menjadi twin modernisasi yang nasionalisme. Durkheim berpendapat bahwa karena pembagian tenaga kerja yang dibawa oleh modernisasi masyarakat berubah dari mekanis masuk terintegrasi negara menjadi yang terintegrasi secara organik dalam masyarakat yang terintegrasi secara mekanis, identitas etnis dan anggota masyarakat membantu menciptakan dan mempertahankan struktur resmi, kohesi dan kesatuan. Tetapi seiring dengan modernisasi masyarakat dan pembagian kerja terjadi, setiap warga negara menjadi tergantung pada setiap warga negara lainnya. Dalam masyarakat, modernisasi pasti menghasilkan konflik dan kekerasan. Dalam kekacauan seperti itu, orang-orang yang paling terpengaruh oleh perusakan tradisional masyarakat mungkin tertarik pada gerakan kolektif seperti nasionalisme. Oleh karena itu, bangsalisme adalah produk sampingan dan industrialisasi dan menyediakan orang-orang yang hidupnya telah diganggu dengan cara yang relatif mudah untuk menerima perubahan yang menyakitkan. Bisa dibilang teori paling ambisius mengaitkan perkembangan modern masyarakat industri hingga kebangkitan nasionalisme dari Ernest Gellner. Dalam pemikiran dan perubahan, Gellner menetap bahwa modernisasi membutuhkan pembentukan ulang tradisi apapun. Masyarakat nasional yang mengalami menjadi suatu standar homogen, terpusat, berkelanjutan, tipe budaya tinggi yang dapat diidentifikasi oleh penduduk. Bangsa modern negara dengan hukum, lembaga, simbol, dan budaya politiknya adalah masyarakat. Menulis dalam kerangka paradigma modernisasi, dalam karyanya mengembangkan konsep mobilitas dan asimilasi untuk menyatakan bahwa modernisasi dengan menghasilkan skopio mobilitas dan peningkatan asimilasi mereka yang dimobilisasi
adalah yang utama penyebab perkembangan nasionalisme negara. Keinginan menjadi bagian dari suatu kelompok dan menciptakan bangsa yang bertangkai dan ketidaknyamanan ekonomi dan psikologis yang disebabkan oleh gangguan modernisasi. Demikian hasil review saya. Selebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.